Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan kita membaca doa sebelum pembelajaran dimulai dapat memudahkan kita dalam menerima dan menyerap pembelajaran pada hari ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengecek kehadiran. Coba dibantu apakah ada temannya yang tidak hadir pada hari ini. Oh, ada yang sakit. Oke, ada yang ngajar juga. Semoga bagi yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan, dan bagi ada yang sedang mendengar acara dapat dimudahkan dalam melaksanakan acara tersebut. Oke, kita review sedikit mengenai materi pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai fluid dynamics. Nah, fluid dynamics sendiri itu apa sih? Ada yang masih ingat? Iya, betul. Jadi, fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ini sebenarnya maksudnya sudah tidak asing, sudah pernah dipelajari di saat kalian SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai suhu dan kalor. Nah, suhu dan kalor sendiri ini ada beberapa sub yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada suhu dan termometer, yang kedua itu ada pemaian, yang ketiga itu ada program menjadi zat, yang keempat itu ada kalor, dan yang terakhir itu ada asas split dan kalorimeter. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pasti kalian dengar kata suhu itu sudah tidak asing kan. Nah, suhu itu ada di sekitar kita. Contohnya itu seperti suhu tubuh, suhu ruangan, suhu oven, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar di sini nih ada misalnya terdapat dua orang nih yang tinggal di tempat yang berbeda. Yang pertama nih dia tinggal di daerah pegunungan, yang kedua dia tinggal di daerah pesisir pantai. Nah, ketika seseorang yang tinggal di daerah pegunungan ini, dia akan cenderung merasakan dingin, sedangkan yang tinggal di sekitar pesisir pantai dia akan merasakan panas karena teriknya matahari. Nah, dari dua kondisi yang dirasakan oleh kedua orang tersebut yang tinggal di tempat yang berbeda, kita tuh dapat mendefinisikan suhu. Nah, suhu itu adalah tingkatan atau derajat panas atau dingin. Nah, dari definisi tadi, suhu adalah tingkatan. Nah, dari kata tingkatan itu berarti dia bisa kita sebut kualitatif. Nah, kualitatif itu bisa kita ukur. Nah, alat ukur dari untuk mengukur suhu sendiri itu adalah termometer. Nah, satuan internasional dari suhu itu adalah Kelvin. Akan tetapi skala dari termometer itu sendiri terdiri dari Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke, selanjutnya tadi kan kita sudah bahas mengenai suhu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kalor. Nah, besaran fisika yang identik dengan suhu itu adalah kalor. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kalor itu sendiri?
kalor adalah energi panas atau thermal. Nah, contoh dari kalor sendiri itu di sekitar kita, contohnya sinar matahari. Nah, apa sih yang akan terjadi ketika benda dikenai kalor? Nah, tadi kan kita tahu bahwa alat untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Nah, jenis dari termometer sendiri itu sangat banyak ya, namun yang paling sering digunakan adalah termometer raksa. Nah, termometer raksa sendiri itu terbuat dari tabung kaca yang diisi oleh cairan termometrik. Coba kita perhatikan gambar berikut nih. Ketika kita ingin mengukur suhu dari adik kita yang sedang mengalami demam, maka ketika alat yang digunakan untuk mengukur suhu, maka pada termometer tersebut akan di dalam itu akan terjadi naik atau turunnya sesuai dengan kalor yang diterima oleh bagian detektor dari termometer. Nah, jika kita misalkan nih, ini kan kalau di gambar ini termometernya digital. Nah, kita anggap aja ini termometer raksa yang umum digunakan. Nah, misalnya ini termometer raksa ya. Ketika digunakan untuk mengukur suhu, maka si cairan termometrik di dalam si termometer itu akan mengalami naik atau turun sesuai dengan kalor yang diterima oleh bagian detektor dari suhu. Nah, proses ini disebut dengan proses pemuaian. Nah, pemuaian sendiri itu diakibatkan karena adanya perubahan suhu. Pemuaian pada termometer ini adalah pemuaian volume, di mana cairan termometrik itu akan menunjukkan seberapa panas atau dinginnya kalor yang dialirkan dari tubuh adik kita yang sedang demam ke termometer. Nah, kemudian kita bisa mengetahui seberapa panas atau dinginnya suhu tubuh. Nah, sebenarnya bagaimana hubungan antara suhu dengan kalor pada alat termometer? Nah, sebenarnya suhu itu untuk menunjukkan kalor. Nah, jadi si suhu merupakan indikator dari kalor, di mana suhu menunjukkan seberapa panas atau dinginnya kalor yang dialirkan dari objek yang sedang dilakukan pengukuran. Nah, tadi kan kita sudah mengingat kembali nih pemahaman mengenai suhu dan kalor. Jadi, yang dimaksud dengan suhu itu adalah satuan untuk menentukan derajat panas dan dingin suatu benda. Nah, selain itu, suhu juga digunakan untuk menentukan arah aliran kalor. Selanjutnya, kalor sendiri itu merupakan suatu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Selanjutnya, yang perlu kalian ketahui itu terdapat tujuan yang harus kalian capai pada saat mempelajari materi mengenai suhu dan kalor, di mana kalian diharapkan mampu mengkonversi suhu antara berbagai satuan, kemudian menjelaskan dengan jelas ketiga jenis pemuaian. Yang ketiga, kalian memahami konsep perubahan wujud zat. Yang keempat, kalian mampu menjelaskan akibat dari perpindahan kalor. Kemudian memahami konsep asas Black dan berhasil melakukan percobaan dengan website kalorimeter dengan baik. Kemudian menganalisis hasil percobaan dengan cermat dan menghasilkan laporan hasil percobaan dengan tingkat pemahaman yang memadai. Oke, selanjutnya kita tadi kan sudah membahas termometer nih. Tadi kita ingat bahwa termometer itu memiliki 4 skala. Nah, terdapat 4 skala apa aja? Yang pertama, Celsius.
Gramo, yang ketiga Fahrenheit, dan yang terakhir itu Kelvin atau satuan internasional dari suhu itu sendiri. Nah, misalnya ketika air dalam bentuk es batu keempat skala masih di bawah, namun ketika es batu mulai dipanaskan, kemudian es batu mencair. Nah, dari peristiwa tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita menggunakan termometer untuk mengukur suhu akan mengalami kenaikan suhu yang sama, namun yang membedakan itu antara keempat derajat tersebut. Nah, perbedaan itu dari skalanya. Untuk derajat Celcius, skala awal atau titik lebur dari si Celcius itu adalah sebesar 0 derajat Celcius. Nah, ketika mendidih, dia akan menunjukkan 100 derajat Celcius. Kemudian derajat tremor skala awalnya itu 0 derajat tremor, sedangkan pada Fahrenheit itu 32 derajat Fahrenheit. Kemudian titik didihnya itu 212 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah derajat Kelvin yang merupakan satuan internasional dari suhu. Nah, suhu awal dari ketika dari peristiwa yang tadi tuh si air itu masih dalam keadaan membeku pada saat 273 Kelvin atau suhu awalnya. Ketika dia mencair, dia akan suhu airnya itu sebesar 373 Kelvin. Nah, ini kan ada 4 skala ya. Bisa nggak sih kita ubah dari skala 1 ke skala lain? Tentu bisa ya. Istilah tersebut itu disebut dengan konversi. Nah, bagaimana cara mengkonversi dari derajat satu ke derajat yang lain? Nah, di sini kita bisa lihat selisih antara skala ketika mendidih dengan skala awal, di mana derajat Celcius selisihnya itu sebesar 100 ya. Jadi titik didih dikurangi titik awal, 100 dikurangi 0 itu 100, kemudian 80 dikurangi 0 itu 80, 212 dikurangi 32 itu 180, kemudian yang terakhir 373 dikurangi 273 itu sama 100. Nah, kita dapatkan hasil 100 berbanding 80 berbanding 180 banding 100. Nah, kita di sini bagi sebesar 20 semua ya. 100 bagi 25, 80 bagi 20 itu 4, 180 bagi 20 itu 9, 100 bagi 20 itu 5. Maka untuk mengkonversi suhu kita dapatkan perbandingan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, yang tadi kan kita bisa konversi suhu satu ke suhu yang lain dengan perbandingan ini tadi kan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Namun ketika kita tidak mengetahui berapa skala dari termometer tersebut, kita bisa melakukan dengan cara kalibrasi termometer. Nah, hubungan antara skala termometer kemudian cair yang satu dengan yang lain itu dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut: X dikurangi X0 dibagi X2 dikurangi X0 kemudian Y0 dibagi Y0. Nah, di mana keterangannya X merupakan suhu yang ditunjukkan oleh termometer X.
Kemudian Y merupakan suhu yang ditunjukkan oleh termometer Y. Nah, kalian kalau untuk mengkonversi suhu melalui perbandingan ini kan udah kalian jago lah gitu, udah dipelajari pada jenjang SMP. Nah, kita akan membahas lebih lanjut bagaimana pengkonversian satu skala ke satu skala lain melalui cara kalibrasi termometer. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Di sini ada soal di mana termometer A yang telah diterang menunjukkan angka minus 30 derajat A pada titik beku air. Kemudian pada 90 derajat A pada titik didih air, maka suhu 60 derajat A itu sama dengan berapa derajat Celcius. Nah, di sini kita bisa tulis diketahuinya itu yang pertama A0 itu sama dengan minus 30 derajat A. Kemudian suhu akhir atau AT sama dengan 90 derajat A. Selanjutnya derajat awal atau C0 itu sama dengan 0 derajat Celcius. C akhirnya itu 100 derajat Celcius. Nah, lanjut yang terakhir itu A sama dengan 60 derajat A. Nah, yang ditemukan itu berapa suhu 60 derajat A jika dikonversi ke skala Celcius. Nah, tadi rumusnya itu kan X min X0 X min X0 sama dengan Y min Y0 per YT min Y0. Nah, karena pada soal yang kita gunakan itu variabel A. Di sini kenapa kita pakai variabel C itu agar lebih memudahkan karena opsi jawaban yang tersedia itu merupakan opsi untuk derajat Celcius. Nah, di sini kita ganti persamaannya menjadi C min C0 dibagi CT min C0 sama dengan A min A0 dibagi AT min A0. Nah, dari data yang kita ketahui tadi, maka persamaannya menjadi C min C0 nya tadi berapa? 0. Berarti C min 0 CT nya tadi 100 dikurangi C0 nya itu 0, berarti menjadi C min 0 per 100 min 0 sama dengan A nya itu 60 kemudian dikurangi A0 nya itu min 30, jadi 60 min 30 dibagi AT nya itu 90 dikurangi A0 nya itu tadi min 30, jadi 90 min 30. Kita operasikan persamaan tadi menjadi C per 100 sama dengan 60 ditambah 30 kan tadi minus kita minus jadi plus ya, jadi 60 tambah 90 dibagi 90 tambah 30 sehingga C per 100 sama dengan 90 per 120. C per 100 sama dengan 30 per 40. Kita sederhanakan sehingga mendapatkan bahwa suhu 60 derajat A ketika kita konversikan ke skala derajat Celcius itu sebesar 75 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai submateri yang kedua, yaitu pemuaian. Apa sih yang maksud dengan pemuaian? Nah, pemuaian itu adalah pertambahan ukuran suatu benda akibat naiknya suhu suatu benda. Maka pemuaian pada benda itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada pemuaian panjang, yang kedua itu ada pemuaian luas, dan yang ketiga itu pemuaian volume. Yang pertama, pemuaian panjang. Nah, contoh dari pemuaian panjang di antaranya yaitu pertambahan di panjang rel kereta api ketika
pada siang hari ya, dia akan terjadi pertambahan panjang, atau pada kabel listrik pada siang hari. Nah, untuk pemuaian panjang sendiri itu dapat kita tuliskan secara matematis. Delta L sama dengan L0 alfa delta T, di mana delta L itu merupakan perubahan panjang, L0 merupakan panjang awal, alfa merupakan konstanta pemuaian panjang, dan delta T merupakan perubahan temperatur, di mana delta T itu T akhir dikurangi T awal. Maka pemuaian panjang itu ketika suhu naik, benda akan mengalami pertambahan panjang. Sedangkan ketika suhunya turun, dia akan mengalami penyusutan. Nah, koefisien muai panjang atau yang disimbolkan dengan alfa itu menunjukkan seberapa banyak perubahan panjang yang terjadi pada benda untuk setiap perubahan suhu tertentu. Selanjutnya yang kedua itu adalah pemuaian luas. Nah, pemuaian luas itu merupakan pemuaian yang terjadi di mana benda itu mengalami perubahan luasnya. Nah, pemuaian luas itu secara matematis adalah delta A sama dengan delta 0 dikali beta delta T. Nah, di sini delta A itu perubahan luas, delta A0 itu luas awal, beta itu merupakan konstanta pemuaian luas. Nah, beta itu sama dengan 2 alfa. Nah, di mana koefisien muai luas yang disimbolkan dengan beta itu bervariasi ya berdasarkan jenis material. Nah, material dengan koefisien muai luas yang tinggi akan mengalami perubahan luas yang lebih signifikan dengan perubahan suhu yang sama. Dan yang ketiga itu ada pemuaian volume. Nah, pemuaian volume itu merupakan fenomena pemuaian yang terjadi, contohnya itu pada pemuaian pada pelat, pada pintu rumah, atau pemuaian beton di jalan raya. Nah, secara matematis perubahan volume itu dirumuskan dengan delta V atau perubahan volume sama dengan V0 volume awal dikali dengan gamma atau konstanta pemuaian volume dikali dengan delta T, di mana si gamma ini sama dengan 3 alfa. Koefisien muai volume atau yang disimbolkan dengan gamma ini berbeda ya setiap jenis bahannya. Jika koefisien muai volume yang tinggi, itu akan mengalami perubahan volume yang signifikan terhadap perubahan suhu. Nah, pemuaian itu kan terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada pemuaian panjang. Pernah nggak sih kalian memperhatikan mengapa kabel listrik itu kendur di malam hari, namun kondisi tersebut berubah saat cuaca sangat panas? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, pemuaian panjang adalah fenomena ketika suatu benda menjadi lebih panjang ketika dipanaskan dan lebih pendek ketika dingin. Contohnya adalah kabel listrik. Nah, kabel listrik itu akan mengalami kendur saat kondisi suhu dingin. Ini terjadi karena partikel dalam benda bergerak lebih cepat saat dipanaskan, sehingga benda itu memanjang. Sebaliknya, ketika si benda itu suhunya dingin, maka partikel itu bergerak lebih lambat, sehingga benda itu akan menyusut kembali ke kondisi awal ketika dia sebelum kondisi panas gitu, dia akan menyusut kembali ke kondisi awal. Nah, yang kedua itu ada pemuaian luas. Nah, coba perhatikan kusen kaca jendela kalian nih.
Sebenarnya pemasangan kusen jendela itu dilakukan dengan memberikan ruang lebih atau ruang ekstra agar kaca itu tidak pecah saat uh, terkena panas atau yang menyerap dari lingkungan gitu. Nah, bagaimana kaca itu tidak akan pecah jika diberikan ruang ekstra pada kusen jendela. Nah, penjelasannya itu ketika suhu meningkat, kaca jendela akan mengalami pemuaian luas. Nah, jika kusen tidak uh, diberikan ruang tambahan, kemungkinan kaca tersebut akan pecah. Oleh karena itu, pemasangan kusen jendela dengan memberikan ruang lebih pada kaca adalah tindakan untuk mencegah kerusakan kaca saat terpapar suhu panas yang ekstrim. Nah, yang terakhir itu ada pemuaian volume. Pemuaian volume itu merupakan pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Nah, pemuaian volume itu terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Contohnya adalah misalnya pada kaleng minuman. Minuman di dalamnya itu tidak diisi penuh karena kaleng itu bisa menyusut dan memuai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan wujud zat. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa perubahan wujud zat. Di sini ada es batu, ketika suhunya naik, dia akan mencair. Ketika air dipanaskan, dia akan terjadi penguapan. Nah, ketika si uap itu berada pada suhu yang dingin, dia akan mengembul. Nah, si perubahan wujud zat itu sendiri dapat kita kelompokkan berdasarkan 4 kategori. Yang pertama itu ada dikelompokkan berdasarkan zat, yang kedua itu berdasarkan bentuk, yang ketiga berdasarkan volume, dan yang terakhir berdasarkan jarak antar partikel. Nah, kita lihat dulu nih yang berdasarkan zat. Zat dari wujud itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada padat, cair, dan gas. Kemudian dari bentuknya nih, si zat padat ini bentuknya itu tetap. Kemudian ketika volumenya itu zat padat itu tertentu. Kemudian jarak antar partikel dari zat padat itu sendiri sangat rapat ya. Kemudian zat yang kedua itu zat cair, bentuknya itu bebas, maksudnya itu menyesuaikan dengan tempat yang ditempati atau mengikuti wadah, dan volumenya itu tertentu, sedangkan jarak antar partikelnya itu renggang. Dan yang terakhir itu ada zat gas. Zat gas itu sama ya bentuknya dengan zat cair, dimana dia itu mengikuti wadah, kemudian volumenya itu tergantung ruang, sedangkan untuk jarak antar partikel dari zat gas ini itu sangat renggang. Nah, karena perubahan suhu dan tekanan, wujud dari zat ini itu dapat berubah nih. Bisa kita lihat pada diagram ini nih. Tadi kan zat itu ada 3 ya, ada zat gas, padat, cair. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa si zat ini tuh dapat berubah-ubah ketika menerima perubahan suhu dan tekanan. Ketika zat gas berubah jadi zat cair itu namanya proses pengembun. Ketika zat cair berubah menjadi gas itu menguap. Kemudian kita tinjau lagi dari zat cair nih. Zat cair ketika berubah menjadi zat padat itu merupakan proses membeku. Kemudian pada zat padat berubah menjadi air itu merupakan proses mencair. Dan yang terakhir ketika zat padat berubah menjadi zat gas itu merupakan proses menyublim. Dan
Sebaliknya, ketika zat gas berubah menjadi zat padat, itu merupakan proses mengkristal. Nah, seperti yang kita tahu, color itu merupakan suatu bentuk energi di mana si energi ini mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, ketika suhu naik, maka kalor itu diserap atau diterima. Ketika suhu turun, maka kalor itu dilepaskan. Nah, panas ini bisa berasal dari banyak sumber. Nah, beberapa sumber yang sudah kita tahu itu adalah sinar matahari, api, dan peralatan elektronik. Nah, di sini terdapat tiga istilah nih. Ada color jenis atau C kecil, kapasitas color itu C besar, dan yang terakhir itu color laten disimbolkan dengan L besar. Nah, bisa kita lihat ya di sini secara matematis color jenis itu sama dengan Q per massa dikali perubahan suhu, atau kita bisa mencari Q atau kalor itu sama dengan massa dikali kalor jenis dikali dengan perubahan suhu. Kemudian untuk persamaan dari kapasitas kalor itu C besar sama dengan Q atau kalor dibagi dengan perubahan suhu. Maka ketika diketahui ini si kapasitas kalor, namun yang ditanyakan itu berapa besar kalor, kita bisa menggunakan persamaan kalor itu sama dengan kapasitas kalor dikali dengan perubahan suhu. Si kapasitas kalor itu sama juga dengan massa dikali dengan kalor jenis. Dan persamaan yang terakhir atau persamaan kalor laten itu L besar atau kalor laten sama dengan kalor dibagi dengan massa, atau ketika kita ingin mencari si kalor itu kalor sama dengan massa dikali kalor laten. Nah, apa sih definisi dari kalor jenis itu sendiri? Nah, kalor jenis adalah jumlah energi yang diperlukan untuk memanaskan 1 kilogram suatu zat sebesar 1 derajat Celcius tanpa perubahan fase. Kemudian, kapasitas kalor adalah jumlah energi yang diperlukan untuk mengubah suatu benda dari suhu tertentu ke suhu lain. Nah, ini tuh tergantung jenis benda dan perubahannya. Misalnya suatu material cair ke gas gitu, perubahan dari zat cair ke gas. Dan yang terakhir kalor laten. Kalor laten ini adalah energi yang dibutuhkan atau dilepaskan saat suatu zat mengalami perubahan fase pada suhu konstan tanpa perubahan suhu. Selanjutnya, asas Black. Asas Black adalah sebuah konsep yang terjadi ketika dua benda yang memiliki suhu yang berbeda dicampurkan, sehingga terjadi suhu akhir tertentu yang menjadi titik kesetimbangan. Nah, menurut teori asas Black ini, benda yang memiliki suhu yang lebih tinggi itu akan melepaskan kalor pada benda yang memiliki suhu yang lebih rendah. Nah, jumlah kalor yang dilepas dengan jumlah kalor yang diterima itu jumlahnya akan sama, sehingga persamaan dari teori asas Black itu dituliskan sebagai berikut, di mana Q serap itu sama dengan Q lepas. Nah, alat ukur untuk mengukur kalor itu adalah kalorimeter. Nah, si kalor ini bisa digunakan untuk mengukur kalor jenis benda. Untuk kalor yang bisa disimpan dalam kalorimeter itu dapat dirumuskan sebagai Q sama dengan kapasitas kalor dikalikan dengan perubahan suhu. Nah, oke, selanjutnya di sini kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok, di mana nanti silakan kalian saling berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja atau LKPD.
silakan ini ya. Oke, kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, sebelum kalian lakukan diskusi, coba perhatikan dulu. Saya akan memberikan petunjuk untuk mengerjakan LKPD. Oke, silakan dibuka lembar kerjanya. Nah, LKPD ini itu untuk mengecek pemahaman awal kalian mengenai suhu dan kalor. Nah, tadi kan setelah dijelaskan mengenai suhu dan kalor nih, silakan kalian jawab pertanyaan berikut dengan sebaik mungkin berdasarkan pengetahuan kalian. Nah, jika tidak tahu untuk suatu pertanyaan, berikan tidak tahu dan coba jawab sebaik mungkin. Jangan ragu untuk bertanya kepada teman. Oke, di sini silakan kalian jawab 6 soal. Yang pertama itu apa yang Anda ketahui tentang suhu, terus bagaimana Anda bisa mengukur suhu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan konversi suhu. Kemudian berikan contoh dari konversi suhu. Yang ketiga, bagaimana suhu berhubungan dengan pemuaian benda. Apa yang terjadi pada benda ketika suhunya naik atau turun. Yang keempat, apa yang Anda tahu tentang perubahan wujud zat, misalnya dari zat padat ke zat gas atau dari zat cair ke zat gas. Bagaimana suhu mempengaruhi perubahan ini. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor. Kemudian, apa yang dapat menyebabkan perpindahan kalor dari suatu benda ke benda yang lain. Dan pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah kalian bisa menjelaskan mengenai asas teori dari asas Black. Nah, silakan kalian berdiskusi. Nah, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kalian silakan buat laporan dan kumpulkan setelah menyelesaikannya. Oke, terima kasih. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, di sini apakah ada jawaban yang berbeda dari presentasi atau pernyataan kelompok pertama? Oke, apakah ada konsep atau istilah yang mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut? Oke, tidak ada ya, alhamdulillah semuanya berarti sudah paham, sudah sangat menyimak mengenai suhu dan kalor. Nah, kita coba eksperimen nih. Silahkan kalian keluarkan laptop yang telah untuk kalian bawa. Kemudian silakan buka link yang telah di-share juga. Nama websitenya itu adalah Calorimeter. Nah, di sana kalian silahkan untuk menggunakan website tersebut. Langkah kerjanya ada tertera di LKPD. Selanjutnya untuk tabel data percobaan di sini kalian akan melakukan 6 percobaan ya, dikelompokkan menjadi 2, di mana percobaan 1 sampai 3 itu menggunakan suhu yang sama dengan zat murni yang sama. Untuk percobaan yang kedua atau percobaan 4 sampai 6 kalian menggunakan zat murni yang berbeda-beda. Yang percobaan keempat itu perak, percobaan kelima itu tembaga, percobaan yang terakhir itu aluminium dengan massa zat murni, suhu zat murni, massa air, suhu air itu sama. Nah, silakan kalian coba di website tadi, silakan tulis suhu akhirnya.
Nah, setelah kalian mendapatkan data dari percobaan yang telah dilakukan, silakan kerjakan tugas pasca praktikum, di mana terdapat 5 soal. Yang pertama, berdasarkan percobaan 1 dan 2, apa yang terjadi pada suhu akhir campuran ketika massa besi ditingkatkan. Yang kedua, berdasarkan data percobaan 1 dan 3, apa yang terjadi pada suhu akhir campuran ketika massa diturunkan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh perubahan massa Z terhadap suhu akhir campuran. Yang keempat, berdasarkan data percobaan 2, 4, 5, dan 6, urutkan zat kimia mana saja yang memiliki suhu akhir campuran dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian jelaskan apakah suhu akhir campuran itu dipengaruhi oleh besaran lain selain massa dan suhu. Kemudian besaran apa itu? Silakan kalian lakukan percobaan ini secara kelompok. Bisa dilakukan di luar jam kelas ini. Kemudian dibuat laporan praktikumnya sesuai dengan template biasa ya. Kemudian nanti kumpulkan laporannya di pertemuan minggu depan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Dari pembelajaran yang telah dilakukan, apa saja yang sudah dipelajari? Iya, coba kita review nih. Yang pertama, kita telah mempelajari suhu dan termometer. Kedua, itu pemakaian. Yang ketiga, itu perubahan wujud zat. Yang keempat, kalor. Dan yang terakhir, itu aspek dan kalorimeter. Nah, oke. Silakan bertanya mengenai apa yang sudah dipelajari mengenai hari ini. Oke. Jangan lupa ya untuk melakukan percobaan menggunakan website kalorimeter. Bisa dilakukan sekarang ataupun nanti. Kemudian tuliskan hasil pengamatan pada lembar kerja dan pada pertemuan minggu depan persiapkan untuk dipresentasikan. Nah, setelah kalian presentasi nanti di minggu depan, materi selanjutnya yang akan kita pelajari itu ada transfer kalor atau perpindahan kalor. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran pada kali ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.